Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak dan rekan-rekan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait kehidupan hewan parasit. Yang mana anggotanya yang pertama itu adalah Vivia Ramadhani dan yang kedua adalah saya sendiri Sutri Wulansari Safril. Kemudian yang pertama itu adalah parasit. Parasit sendiri adalah organisme yang hidup di dalam makhluk hidup yang disebut dengan inang dengan cara menyerap nutrisi tanpa memberikan bantuan atau manfaat kepada inangnya. Contohnya itu adalah Platyhelminthes, kelas Chasoda yang bersifat parasit yaitu Taenia sp. Kemudian ada beberapa dari jenis protozoa dan beberapa jenis arthropoda yang termasuk dalam itu ada ektoparasit dari kelas insekta atau serangga dan kelas arachnida, yaitu contohnya ada caplak dan tungau. Kemudian, ada dua jenis lingkungan yang harus dipertimbangkan oleh parasit agar kelulus hidupan parasit itu tinggi. Yang pertama itu adalah lingkungan mikro, yaitu lingkungan yang ada dalam kondisi tubuh inang atau merupakan habitat dari parasit. Kemudian yang kedua ada lingkungan makro, yaitu kondisi lingkungan dari habitat inang. Kemudian selanjutnya kisaran dari parasitisme. Untuk kisaran dari parasitisme ini itu ada beberapa, ada 4. Yang pertama adalah parasit obligat, yaitu organisme yang seluruh atau sebagian besar daun hidupnya bersifat sebagai parasit. Dia membutuhkan inangnya untuk kehidupannya. Yang kedua adalah parasit temporer, yaitu organisme yang parasit untuk periode waktu tertentu. Misalkan pada periode waktu makan ataupun pada periode dia akan bereproduksi. Kemudian yang ketiga adalah parasit fakultatif, yaitu organisme yang normalnya itu tidak bersifat parasit, namun secara kebetulan dapat menjadi parasit dalam organisme lain dalam waktu yang terbatas. Kemudian ada parasit adaptif, yaitu organisme yang mempunyai kemampuan bisa sebagai parasit dan bisa hidup bebas. Jadi tergantung dengan kondisi lingkungannya nantinya. Kemudian berdasarkan organ targetnya, parasit ini dibedakan yang pertama itu ada ektoparasit, yaitu parasit yang hidupnya itu dia berada di luar atau di permukaan tubuh dari inangnya. Yang kedua adalah endoparasit, yaitu parasit yang hidup di dalam tubuh inang, misalnya seperti di dalam usus ataupun lainnya. Kemudian selanjutnya adalah pengaruh dari parasit terhadap inang. Untuk pengaruh ini yang pertama adalah kerusakan mekanis. Jadi pada kerusakan mekanis ini, si parasit itu merusak dinding, bisa merusak dinding dari atau merusak secara fisik dari inang yang ditumpanginya. Jadi kerusakan mekanis ini bisa disebabkan oleh kait ataupun gigi dari mulut si parasit. Contohnya itu ada nematoda filaria, yaitu Wucheria brancofti, yang menempati bagian jaringan subkutan organ bawah dari tubuh inang. Kemudian kerusakan mekanis oleh parasit ini juga bisa disebabkan oleh pengaruh dari penyumbatan atau pemblokiran. Contohnya itu infeksi berat dari cacing gelang Ascaris lumbricoides pada anak-anak dapat menyumbat usus halus dan usus besar. Kemudian yang kedua, penembusan sel inang melalui migrasi. Jadi parasit sendiri itu bermigrasi di dalam tubuh inang, baik menggunakan gigi maupun kait ataupun sekresi enzim proteolitik yang bisa menyebabkan kerusakan bagi inangnya. Kemudian kompetisi nutrisi esensial, yaitu si parasit berkompetisi untuk mengambil nutrisi dari tubuh si inang. Parasit sendiri mempunyai preferensi jenis pakannya sendiri. Misalkan dia menyukai darah pada bagian mukosa,
sehingga dapat menyebabkan lubang-lubang kecil pada pembuluh darah kapiler. Dan dengan parasit ini yang menyerap molekul dari nutrisi tubuh inang, maka dia dapat mengurangi nutrien esensial dari tubuh si inang. Contohnya itu ada cacing pita di Dipilobothrium latum, dia menyerap sebanyak-banyaknya vitamin B12 dari isi perut inang. Kemudian selanjutnya adalah toksin yang dikeluarkan dari si parasit. Yang mana toksin ini merupakan produk limbah metabolisme parasit itu sendiri dan mengumpul pada jaringan inang dan menjadi toksik atau racun bagi si inang. Contohnya itu adalah produk limbah metabolisme dari Plasmodium yang mengambil nutrien dari hemoglobin, yaitu hematin. Kemudian sebagai imunosupresi, yaitu menekan sistem kekebalan tubuh dari inang. Adapun adaptasi dari parasit ini sehingga dia bisa hidup di dalam inangnya, yaitu yang pertama adalah adaptasi morfologi, yaitu adaptasi berupa bentuk parasit dan perlengkapan yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan inang yang ditempatinya. Yang pertama, tubuhnya itu berbentuk pipih. Kemudian pada bagian perutnya itu rata. Kemudian ciri selanjutnya adalah dia cekung pada salah satu sisi dan konveks atau cembung pada sisi lainnya. Kemudian dia cekung pada sisi pelekat, memiliki cakram penghisap, dan parasit-parasit yang ini sulit dihilangkan atau dibersihkan dengan air. Namun bisa dilepaskan dengan cara abrasi. Contohnya itu ada ciliata, kemudian trematoda, dan lainnya. Kemudian ada adaptasi parasit yang hidup di dalam intraintestinal, yaitu adaptasinya berupa berbentuk memanjang, kemudian berbentuk seperti pita, silinder, ataupun gelondong. Kemudian bentuknya itu pipih sehingga dia mudah bergerak di dalam usus. Kemudian dia memiliki bentuk dari pengkait yang beragam. Kemudian dia juga memiliki alat penghisap ataupun alat penjepit. Kemudian pada cestoda dia memiliki saker dengan struktur yang kompleks. Kemudian pada beberapa cacing memiliki saker, ring, dan hook. Kemudian pada Tetrarynchidea dia memiliki 4 proboscis yang panjang dan ditutupi juga oleh hook atau pengait. Kemudian ada Acanthosepala, dia memiliki proboscis yang dibungkus dengan sederetan hook yang kuat. Kemudian pada parasit Coppepods, itu pada bagian cephalothorax dia memiliki organ pengait untuk menempel pada inang dan memiliki retain yang dapat digunakan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian adaptasi dari endoparasit dalam tubuh inang berupa yang pertama itu adalah parasit yang hidup dalam usus seperti cestoda dan Acanthosepala, dia menempel pada saluran pencernaan. Dan permukaan tubuh dari parasit ini mengandung kutikula yang membungkus permukaan tubuhnya. Kemudian adaptasi dari endoparasit ini juga dengan elektron mikroskopik mengungkapkan bahwa kegunaan kutikel atau selaput luar dari cestoda dibungkus dengan karakter mikrofili yang sangat membantu meningkatkan absorbansi pada permukaan tubuh dari si parasit. Kemudian adaptasi secara fisiologi. Seperti halnya morfologi tadi, adaptasi fisiologi ini juga sangat bergantung dengan tempat parasit hidup atau inangnya. Beberapa parasit yang hidup di dalam saluran pencernaan ikan, contohnya, itu menghasilkan enzim anti pencernaan yang tujuannya adalah untuk menetralisir agar si parasit tidak ikut tercerna pada saat inang mencerna makanan. Kemudian si parasit ini dia juga membungkus dirinya dengan asam amino yang sama dengan asam amino inang. Jadi inang tidak mengenali parasit ini sebagai benda asing karena
ke asam amino yang sama tadi. Kemudian pada cacing schistomiasis, dia melakukan penyamaran antigenik, yaitu dia memperoleh antigenik jaringan inang untuk menyelubungi dirinya, sehingga sistem imun dari inang tidak mengenali dari cacing ini dan gagal mengusir parasit cacing tersebut dari tubuhnya. Kemudian adaptasi pada mekanisme pernapasan. Parasit sendiri itu umumnya tidak memiliki organ respirator secara khusus. Mereka melakukan respirasi atau pertukaran gas melalui permukaan tubuhnya. Contohnya itu pada copepod. Kemudian ektoparasit. Dia menggunakan oksigen terlarut dalam air, sedangkan endoparasit mendapatkan energi dari dekomposisi glikogen dalam sel yang menghasilkan atau mengeluarkan karbon dioksida dan asam lemak. Kemudian mekanisme pertahanan terhadap kondisi dari inang. Yang pertama itu parasit dalam usus, dia memanfaatkan enzim pencernaan yang dihasilkan oleh inang. Kemudian dia memiliki kemampuan untuk menetralisir enzim dari inang, contohnya menghasilkan bahan mukoprotein. Kemudian dia juga memiliki komposisi asam amino yang sama pada cestoda dan inang tikus. Pada penelitian dari Goodchild dan Wells menunjukkan adanya kesamaan 20 jenis asam amino. Kemudian cara parasit menghindar dari sistem tubuh inang ini, yang pertama adalah keanekaragaman antigenik. Keanekaragaman antigenik ini yaitu parasit memiliki gen antigen permukaan yang munculnya itu tergantung dari aktivitas masing-masing gen yang merupakan hasil adaptasinya. Contohnya itu adalah Plasmodium penyebab malaria. Yang kedua itu ada penyamaran antigenik, yaitu dia menyelubungi dirinya dengan jaringan inang, sehingga inang tidak menyadari adanya benda asing. Kemudian yang ketiga, hidup di dalam makrofag dengan cara mencegah fusi lisosom dan fagosom, kemudian dia tahan terhadap pembunuhan enzim dan menghindari lisosom dengan cara masuk ke sitoplasma makrofag. Yang keempat itu ada supresi respon imun, yaitu antigen yang dilepaskan oleh parasit dapat mengganggu respon imun dari inang dengan cara yang pertama peningkatan dengan antibodi, yang kedua memblok sel-sel efektor melalui pembentukan kompleks imun, menginduksi toleransi sel B dan sel T, aktivasi poliklonal banyak dihasilkan IgM dan IgG yang tidak spesifik, aktivasi sel-sel supresor, dan subversi sistem imun. Kemudian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap serangan parasit. Contoh, kalau pada biota akuatik, yang pertama itu ada faktor eksternal, yaitu faktor luar yang berpengaruh terhadap patogen dari parasit itu sendiri. Yang pertama adalah ketidakseimbangan lingkungan eksternal atau fisika kimia dari lingkungan dari inang. Misalkan pada ikan, berarti keseimbangan pH ataupun salinitas dari lingkungan tempat tinggal ikan yang tidak sesuai atau tidak optimal pada ikan menyebabkan terjadinya respons stres dan penurunan imunitas sehingga parasit dapat mudah masuk ke dalam inang. Kemudian yang kedua adanya vektor atau zat atau organisme perantara yang menyebabkan parasit bisa masuk ke dalam misalnya ikan tadi. Kemudian banyaknya jumlah parasit yang ada di lingkungan sekitar inang. Dan sedangkan faktor internalnya itu adalah kondisi kesehatan inang, baik itu karena nutrisi ataupun lainnya, dan aktivitas inang. Yang mana jika inang ini memiliki aktivitas yang tinggi, atau dalam artian dia dia berenang di tempat-tempat yang jauh, sehingga kemungkinan dia untuk terkena parasit ini lebih tinggi. Kemudian selanjutnya adaptasi dari cacing pipih akan dijelaskan oleh Vivian. Kepada Vivian disilakan. Baik, terima kasih Sari. Selanjutnya yaitu adaptasi cacing pipih. Cacing pipih dalam melakukan perkembangan biakannya akan melakukan fragmentasi, yaitu dengan memutuskan bagian tubuhnya menjadi individu baru.
saja cacing pipih tidak memiliki organ pernafasan khusus, sehingga pertukaran udaranya dilakukan secara difusi antara permukaan tubuh dengan air. Karena sistem pernapasan difusi, maka sebagian besar cacing pipih memiliki tubuh mikroskopis yang berbentuk seperti pita atau berbentuk lain mirip daun pipih. Pernapasan secara difusi yang dilakukan oleh cacing pipih menjadikan hewan tersebut mudah mengalami dehidrasi. Untuk mengatasi hal tersebut, cacing pipih selalu hidup di habitat air atau daratan yang lembab. Fragmentasi adalah ciri khas perkembangbiakan vegetatif pada cacing pipih. Seperti tadi, fragmentasi yaitu cara perkembangbiakan pada hewan yang tekniknya itu dengan cara memutuskan bagian tubuhnya atau memotong tubuhnya untuk membentuk organisme baru. Next. Selanjutnya kemampuan regenerasi yang sangat tinggi, terutama bagi anggota yang hidup di air tawar. Kemampuan regenerasi pada Dendrocheta planaria sudah lama menjadi sorotan yang menarik, lebih dari 230 tahun. Planaria mampu melakukan regenerasi walaupun di bagian tubuhnya terpotong hingga 1/279 bagian. Penyembuhan luka juga merupakan proses yang sangat cepat bagi planaria. Penyembuhan luka planaria membutuhkan waktu sekitar 30 menit sehingga pelukaan dilakukan. Regenerasi planaria adalah kemampuan untuk memproduksi sel, jaringan, atau bagian tubuh yang rusak, hilang atau mati. Planaria menunjukkan daya regenerasi yang kuat bila cacing tersebut mengalami luka baik secara alami maupun secara buatan. Bagian tubuh maupun yang mengalami kerusakan akan diganti dengan yang baru. Individu cacing yang dipotong-potong akan menghasilkan cacing kecil yang utuh. Setiap potongan dapat tumbuh kembali atau regenerasi kembali menjadi individu baru yang lengkap bagiannya seperti induknya. Selanjutnya yaitu proses ekskresi pada cacing pipih, diawali dengan gerakan silia yang mengakibatkan cairan tubuh seperti air, ion Na, K, dan N, dan urea masuk melalui celah sel api. Cairan tubuh tersebut kemudian disaring di sel api, kemudian masuk ke dalam tubulus tempat sel api itu melekat. Pada tubulus terjadi proses penyerapan cairan tubuh dan sisa metabolisme seperti air dan NH4. Cairan tubuh seperti ion Na, K, dan N dan air akan diedarkan kembali bersama hemolimfa. Sedangkan zat sisa metabolisme dikeluarkan melalui nephridiophore. Selanjutnya itu Pestoda atau cacing pita, Taenia solium, dan Taenia saginata. Yang pertama itu habitatnya itu pada daging babi. Terus berbentuk pipih seperti pita, memiliki alat penghisap berkait, tidak memiliki saluran pencernaan atau penyerapan nutrisi dari permukaan tubuh, bersifat endoparasit dalam saluran pencernaan vertebrata atau usus inang. Panjangnya bisa lebih dari 3 meter. Sistem ekskresinya itu dengan sel api.
sistem syarafnya itu tangga tali atau ganglion. Reproduksinya itu fragmentasi dan respirasinya itu osmosis. Pada gestoda itu secara generatif setiap proglotida atau hermaprodit itu selanjutnya beberapa proglotid dengan sel telur yang telah dibuahi dan akan berkembang menjadi hexagon. Dan selanjutnya itu konsofir itu dikeluarkan bersama kotoran manusia. Selanjutnya itu termakan oleh babi atau sapi. Dan selanjutnya proglotid hancurnya konsopir atau menembus intestin pada babi atau sapi menuju otot serat lintang. Selanjutnya itu Pristithecus, yaitu selanjutnya orang yang memakan daging babi atau sapi yang mengandung Pristithecus maka Pristithecus itu tersebut akan berkembang lagi menjadi cacing pita yang di dalam intestin seseorang. Next. Selanjutnya itu trematoda atau cacing hati atau fasciola hepatica. Yang pertama itu respirasinya itu menggunakan permukaan tubuhnya. Terus ekspresinya itu menggunakan sel api. Sistem syarafnya itu ganglion. Dia hemaprodit dan dapat melakukan pembuahan sendiri. Nah, gambar di samping itu bereproduksi secara generatif atau hemaprodit dan dapat melakukan pembuahan sendiri. Contoh itu telur dibuahi dan di oviduct. Selanjutnya zigot dikeluarkan ke perairan bersama kotoran inangnya, contohnya pada sapi atau yang lain-lain. Menetas menjadi miracidium, selanjutnya masuk ke selaput limnea. Terus sporodit itu menghasilkan redia dan selanjutnya menghasilkan ferkaria keluar dari tubuh siput dan menempel pada tumbuhan yang ada di pinggir perairan menjadi metakarya termakan oleh inang sapi, inang baru seperti sapi dan lain-lain, dan berkembang lagi menjadi hepatika baru dalam intestin sapi, menembus intestin dan dewasa di dalam hati sapi. Selanjutnya itu adaptasi pada protozoa. Beberapa protozoa memiliki tahapan kehidupan bolak-balik antara tahapan proliferatif, misalnya tropozoites,
dan kista aktif. Seperti kista, protozoa dapat bertahan hidup kondisi yang sulit, seperti terpapar ke suhu yang ekstrim dan bahan kimia berbahaya, atau waktu lama tanpa akses terhadap nutrisi, air, dan oksigen untuk jangka waktu tertentu. Menjadi spesies parasit, kista memungkinkan untuk bertahan hidup di luar dari lingkungannya dan memungkinkan mereka transmisi dari satu host ke yang lain. Ketika protozoa adalah dalam bentuk tropozoites, pada bahasa Yunani, tropo itu merupakan untuk memberi makanan. Mereka memberi makan secara aktif, memberi makan dan tubuh. Proses mana protozoa yang mengambil bentuk kista disebut encystation. Sedangkan proses mentransformasikan kembali ke tropozoid disebut excitation. Next. Pada protozoa itu seluruh bagian protozoa dilindungi oleh selaput membran yang terdiri dari lipid bilayer dan fluida mozaik. Beberapa protozoa memiliki lebih dari satu membran pada pelikelnya. Memiliki glikoprotein tebal yang berfungsi sebagai sistem pertahanan, dan selanjutnya itu membrannya berfungsi untuk memudahkan protozoa masuk sebagai parasit dalam intraseluler inang. Next. Sistem ekskresi pada protozoa. Hewan ini merupakan uniseluler, belum mempunyai alat ekskresi khusus. Zat-zat sisa dikeluarkan oleh organ denyut atau vakuola kontraktil secara difusi. Fungsi utama vakuola kontraktil itu adalah sebagai pengatur keseimbangan cairan plasma dengan lingkungan atau osmoregulator. Contoh protozoa yang menggunakan vakuola kontraktil adalah Paramecium. Vakuola ini biasanya ditemukan pada protozoa yang hidup di air tawar. Disebut vakuola kontraktil karena vakuola ini bisa membesar dan mengecil. Selain untuk ekspresi, vakuola kontraktil juga berfungsi sebagai pengatur tekanan osmosis. Itu sebabnya sering disebut sebagai osmoregulator, yaitu untuk mengatur air dalam sel. Next. Contoh dari jenis dari protozoa yaitu pada Entamozoa histolytica. Hidup sebagai parasit pada organ bagian dalam inangnya. Pada umumnya pada saluran pencernaan berada pada saluran pencernaan manusia dan hewan jenis mamalia. Dalam daur hidupnya Entamoeba histolytica ini mempunyai dua stadium, yaitu trofozoid dan kista. Trofozoid sebagai tahapan aktif hanya ada di inang dan dalam fase segar, seperti kista bertahan hidup di luar inang di airnya, di air, di tanah, dan di makanan, terutama di bawah kondisi lembab. Terdapat kejadian di mana sebagian respon terhadap rangsangan yang tidak diketahui. Trofozoid ini bergerak melalui lapisan lendir
di mana mereka bersentuhan dengan lapisan sel epitel dan mulai proses patologis. Next. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Vivi atas penyampaiannya. Demikianlah presentasi kami mengenai kehidupan hewan parasit. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.